Shalom semuanya, salam sukacita buat kita sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya. Perkenalkan, nama saya Delvita Muri Katrin. Saya dari Prodi Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, Surabaya. Puji Tuhan, kali ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya masih memberikan waktu kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester ini. Jadi tujuan dari pembuatan video ini adalah terkait dengan UTS dari mata kuliah Tafsir Perjanjian Baru. Dan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk berkarya dalam mata kuliah ini, dalam UTS ini melalui video yang ada. Baik, dalam beberapa waktu ke depan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Bapa, buat kasih-Mu sudah menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di sepanjang hidup kami yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan. Hari ini Bapa, kami mau diberkati oleh firman-Mu, kami mau dibukakan rahasia firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Siapapun kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyelidiki hati kami dan Engkau yang ubahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak ada yang lain yang bisa mengubahkan kami selain daripada kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya bukakan rahasia firman ini bagi kami dan urapi hamba-Mu menjadi saluran yang bersih untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu percaya tidak ada kuasa pencuri dalam link ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, langsung saja kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan ini yang saya ambil dari dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun dalam pembacaan kita kali ini saya akan bagi 3 poin dalam pembacaan firman ini. Dan tema yang kita akan bahas bersama yang saya berikan yaitu hidup yang dipersembahkan dan karunia dalam Kristus. Hidup yang dipersembahkan dan karunia dalam Kristus. Ya, poin yang pertama dalam pembacaan kita ini saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, yaitu tentang hidup sebagai persembahan yang hidup. Hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan berarti korban, berarti pemberian. Ya. Dalam ayat yang pertama, judul Lembaga Alkitab Indonesia, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Kita melihat dalam pembacaan kita ini bahwa firman ini mengajak kepada kita untuk memberikan persembahan yang benar. Apa itu persembahan yang benar? Firman mencatat di sini bahwa firman menasihatkan bagi kita bahwa hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu. Mengapa tubuh? Karena itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan itu yang berkenan bagi Tuhan. Nah, kita melihat bahwa dalam perjanjian lama, korban dipersembahkan kepada Allah. Itu dalam perjanjian lama. Tetapi, ketika kita melihat dalam perjanjian baru, kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita. Ya, kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita sendiri sebagai korban yang hidup. Artinya,
persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan lagi persembahan lahiriah, tetapi persembahan yang berasal dari hidup kita, itulah yang dikenan oleh Tuhan. Dan dalam artian juga bahwa kita harus hidup untuk Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Dalam seluruh kegiatan hidup kita, dalam seluruh aspek hidup kita harus hidup untuk Tuhan. Apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam keluarga, apakah itu dalam pelayanan kita, atau dalam profesi, dalam keseharian kita. Semuanya kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Dan tidak hanya dalam artian secara lahiriah ya, yang dimaksud firman Tuhan untuk kita memberikan persembahan mana yang dikenan oleh Tuhan. Yang dikenan itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang berasal dari hidup kita yang bernyawa ini. Itu persembahan yang dikenan oleh Tuhan. Dalam hidup kita ini, ketika hidup kita suci artinya bersih, kudus artinya tidak ada kekotoran, yang ada hanya bersih, suci, dan dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadah yang dikenan oleh Tuhan. Kemudian jangan serupa dengan dunia ini, tetapi hidup kita diperbaharui oleh akal budi kita. Artinya kita tidak lagi memikirkan hal-hal dari dunia ini, tetapi hidup kita benar-benar hanya fokus kepada Tuhan. Ketika dunia menawarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman, ya tentang ketika egois, materialisme, kesombongan, kedagingan, keduniawian, itu kita bisa memilah-milah. Kita harus berpikir, kita harus bertindak berbeda dengan dunia ini. Kita lebih memilih untuk mengutamakan kehendak Allah dan hidup dalam kekudusan. Artinya kita tidak memilih untuk berjalan mengikuti keinginan daging kita, keinginan duniawi kita, tapi benar-benar dalam hidup kita ini, kita hidupnya mau kudus di hadapan Tuhan, mau benar-benar seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Dalam seluruh aspek hidup kita yang kita lakukan semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan pembaharuan budi juga terjadi itu melalui ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mau berdoa dan bersekutu dengan intim kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian poin yang kedua, hidup dalam kesadaran diri yang benar. Di ayat yang ketiga saya baca, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Artinya ini Paulus yang berkata, Rasul Kristus pada waktu itu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya apa? Dalam ayat ini Paulus mengingatkan bahwa kita harus rendah hati dan tidak boleh berpikir lebih tinggi dari yang seharusnya. Apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kita, cukuplah itu. Karena terkadang kita sebagai manusia itu banyak sekali keinginan-keinginan kita. Tapi firman mengingatkan kita bahwa jangan kita berpikir lebih tinggi dari yang seharusnya kita dapatkan. Kemudian setiap orang itu memiliki peran yang berbeda dalam tubuh Kristus. Dan semua itu peran itu penting dalam setiap orang masing-masing. Dan juga Tuhan memberikan ukuran iman kepada setiap orang sesuai dengan panggilannya. Jadi jangan sampai kita melihat bahwa kenapa saya mendapatkan ini, kenapa dia lebih daripada saya, ya kan? Karena kita kalau tidak bisa menguasai diri, kita akan muncul iri hati, kita akan muncul kecewa, kita akan muncul benci sama orang. Tetapi kalau kita berusaha menguasai diri kita dan tidak memikirkan hal yang lebih tinggi, artinya tidak menginginkan hal yang tidak menjadi bagian kita, tetapi cukup apa yang ada dalam diri kita, itu yang kita persembahkan, kita berikan sepenuhnya bagi Tuhan. Kemudian
Kemudian poin yang ketiga, dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, ini tentang karunia dalam tubuh Kristus. Saya bacakan di ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, ini adalah karunia-karunia dalam anggota tubuh Kristus. Kemudian lanjut, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinjaman, hendaklah ia melakukannya. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, firman Tuhan ini yang kita baca dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, dikatakan bahwa seperti tubuh manusia yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda, demikian juga jemaat Tuhan dalam satu tubuh dengan berbagai-bagai karunia. Nah, karunia ini sama-sama dibutuhkan, semuanya sama-sama penting walaupun berbeda-beda. Nah, karunia yang diberikan ini untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan untuk kesombongan pribadi, bukan untuk kita merasa hebat, bukan untuk merasa lebih daripada yang lain. Seperti tadi dijelaskan, dimulai dari ayat yang ke-6, karunia untuk bernubuat. Karunia untuk bernubuat ini adalah karunia untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan iman. Kemudian karunia untuk melayani, artinya membantu dan melayani dengan setia orang-orang yang lain. Kemudian karunia untuk mengajar, artinya karunia untuk mengajar ini adalah mengajarkan firman Tuhan dengan benar, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman, diajarkan sesuai dengan kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga tidak mengikuti keinginan-keinginan, karena banyak orang-orang di luar sana yang menyampaikan firman, yang diberikan karunia untuk mengajar, tetapi kadang dipergunakan dengan salah. Kemudian karunia untuk menasihati, artinya memberikan dorongan dan bimbingan rohani untuk membangun pertumbuhan iman sesama kita. Dan kemudian karunia untuk memberi. Ya, karunia untuk memberi artinya karunia ini dilakukan memberi dengan tulus dan tidak mengharapkan balasan. Ikhlas ya berarti. Kemudian karunia memimpin, artinya bahwa dilakukan dengan memimpin dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, bahkan dilakukan dengan rajin, bertanggung jawab. Kemudian karunia menunjukkan kemurahan, artinya melakukan segala hal dengan kasih dan sukacita tanpa sungut-sungut, karena orang-orang diperlengkapi dalam tubuh Kristus untuk memiliki karunia-karunia ini, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Mungkin yang satu tidak punya, yang satu punya, jadi saling melengkapi. Jadi tidak ada rasa ingin bahwa harusnya saya juga punya, harusnya saya juga bisa seperti itu. Tidak ada kedagingan yang harus kita miliki. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, karena itu yang dinamakan Tuhan adalah Tuhan menginginkan persembahan yang hidup dari kita. Artinya hidup kita bersih, kita tidak punya bentuk kemarahan kepada orang lain, kita nggak iri sama orang lain walaupun mungkin mereka memiliki lebih dari kita, tetapi kita memiliki kesadaran bahwa segala yang kita miliki itu semuanya kasih karunia Tuhan, dan itu juga sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, ketika kita melakukan karunia-karunia ini, maka ini akan membantu seluruh anak-anak Tuhan untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Jadi mempersembahkan hidup kepada Tuhan adalah sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa sungut-sungut, dan dipenuhi dengan sukacita. Nah, jadi
Kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Pelajaran dari yang bisa kita dapatkan dari rema firman ini, bahwa kita harus menyadari bahwa benar-benar kita adalah orang-orang percaya, anggota tubuh Kristus yang dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Hidup ya, tubuh kita ini, hati kita ini yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan kita mengikuti pola dunia, karena ketika kita mengikuti pola dunia, banyak keinginan-keinginan dunia yang menyesatkan kita sehingga akan membuat kita untuk jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah hidup kita ini diperbaharui oleh firman Tuhan. Artinya kita benar-benar hidup mau berubah, hidup mau sesuai dengan kebenaran apa yang disampaikan oleh firman itu yang menjadi landasan patokan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Agar apa? Agar kita dapat melayani sesuai panggilan kita, ya kan? Kemudian yang keempat, kita harus mempergunakan karunia yang Tuhan berikan dengan setia, rendah hati, dan penuh dengan kasih. Bahkan harus dipenuhi dengan sukacita. Karena dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, terkadang biasanya tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi dengan sukacita setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap profesi apapun. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, artinya dalam hal ini kita selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi Tuhan mendapati, Tuhan menerima persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan melalui kehidupan kita, ketika hidup kita selalu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita tidak hidup mengikuti keinginan kita tidak hidup mengikuti apa yang menjadi pola dunia, tetapi kita hidup sesuai dengan apa kata firman. Puji Tuhan, persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang benar, artinya bersih di hadapan Tuhan, bersih dari segala kedagingan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Yang dikatakan dalam perjanjian lama, ibadah yang sejati itu bukan yang memberikan persembahan, bukan yang memberikan persepuluhan berkali-kali, mungkin berlebih-lebih, tetapi yang dikehendaki Tuhan, yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan yang hidup dari hati kita yang bersih, persembahan yang sungguh-sungguh dari pemikiran kita juga, yang tidak penuh dengan pemikiran-pemikiran yang kotor, yang najis, tapi dipenuhi dengan pikiran Kristus yang hanya berpusat kepada Kristus. Puji Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan kita semua yang telah mendengarkan ini. Saya berdoa kita semua diberkati. Biarlah hidup kita menjadi kehidupan yang senantiasa memperkenan hati Tuhan, menjadi persembahan yang benar dalam segala aspek hidup kita, baik dalam profesi, dalam pendidikan, dan apapun dalam keseharian kita. Hidup kita menjadi pribadi yang memperkenan hati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami saat ini. Kami percaya siapapun kami yang mendengarkan video ini, melihat tayangan ini, semua kami diberkati Tuhan. Kebenaran-Mu ini menguatkan hidup kami, dan biarlah Engkau menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang mau memberikan persembahan yang hidup, persembahan yang benar-benar dan sungguh-sungguh hanya kepadamu Tuhan. Dari seluruh kehidupan kami, melalui setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kami boleh mempergunakan semua itu Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu dalam sepanjang keseharian hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu roh, shalom.